Wabzul juhdaka li riayati mabturida alaik, dan curahkan segala kemampuan engkau, curahkan seluruh kemampuan engkau untuk menjaga, memelihara yang diperdukan atas engkau. Karena menjalankan keperduan itu adalah pokok ibadah. Dan melaksanakan keperduan itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada ibadah yang paling kusukai daripada hambaku itu daripada ibadah melaksanakan yang aku fardukan atasnya. Bahwasanya engkau tidak mencapai sesuatu yang engkau kehendaki, maksudnya daripada kemuliaan, baik dunia atau akhirat atau kedua-duanya, tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kamu inginkan daripada kemuliaan dunia akhirat illa bitarki ma tastahi, melainkan dengan cara meninggalkan sesuatu yang kamu ingini. Yang diingini oleh setiap orang adalah banyak makan, banyak minum, banyak guring, banyak berkata-kata, banyak bergaul, banyak istirahat. Nah, itu semua itu adalah tastahi, keinginan-keinginan kita. Nah, tidak akan bisa mencapai kemuliaan dunia, akhirat apalagi, kecuali mau meninggalkan keinginan syahwatnya. Banyak makan, banyak guring, banyak berkata-kata, banyak bergaul, banyak istirahat. Nah, apabila masih meluluskan apa yang dia ingini daripada itu, maka mustahil dia akan mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Artinya kada bisa mengendalikan syahwatnya, urusan makan, urusan tidur, urusan berkata-kata, urusan bergaul, karena semua itu adalah menghambat seseorang, menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu menuruti syahwatnya untuk makan, maka itu melemahkannya untuk ibadah. Orang yang menuruti syahwatnya untuk selalu tidur, maka dia banyak menyia-nyiakan waktunya dalam hal yang tidak bermanfaat. Demikian pula banyak berkata-kata, itu membuat dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Orang yang banyak bergaul demikian. Nah, jadi artinya jalan untuk menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mesti meninggalkan yang demikian itu. Dan engkau tidak akan bisa sampai sesuatu yang kamu inginkan kecuali dengan bersabar atas yang kamu tidak sukai. Walan tablugha ma tu'ammilu, dan tidak akan bisa sampai engkau kepada yang engkau inginkan illa bisabri, kecuali dengan sabar ala ma takrahu, atas yang kamu benci. Surga contohnya, semuaan ingin sampai ke surga.
Nah, sedangkan surga itu ujar Nabi huffat bil makarih. Nah, surga itu dikelilingi, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Surga dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh nafsu. Nah, apabila kita tidak mampu sabar atas perkara yang dibenci itu, tidak akan bisa sampai ke dalam surga itu. Nah, walan tablugha ma tu'ammilu illa bisabri ala ma takrahu. Wabzul juhdaka li riayati mabturida alaik, dan curahkan segala kemampuan engkau, curahkan seluruh kemampuan engkau untuk menjaga, memelihara yang diperdukan atas engkau. Karena menjalankan keperduan itu adalah pokok ibadah. Dan melaksanakan keperduan itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada ibadah yang paling kusukai daripada hambaku itu daripada ibadah melaksanakan yang aku pardukan atasnya. Jadi melaksanakan keparduan itu merupakan prioritas ibadah. Prioritas ibadah. Ibadah ada fardu, ada sunat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dalam perkara sunat sedangkan ibadah fardu belum beres, belum selesai artinya. Karena ibadah yang paling disukai Allah dari hamba itu adalah melaksanakan yang dipardukan oleh Allah. Warda bima aradakallahu lahu. Warda, dan ridhalah engkau, bima aradakallahu lahu, dengan sesuatu yang Allah menghendaki engkau bagi sesuatu itu. Dan ridhalah engkau dengan sesuatu yang mana Allah menghendaki engkau bagi sesuatu itu. Allah satu saat menghendaki kita taat. Nah, kita ridha dengan kehendak Allah itu. Tandanya orang yang ridha dengan kehendak taat daripada Allah itu adalah syuhudu minnatihi alaih. Nah, dia menyaksikan anugerah Allah atas dirinya. Allah menentukan bahwa kita hari ini membaca Quran. Nah, kita ridha dengan ketentuan Allah itu. Tandanya kita ridha apa? Nah, kita menyaksikan bahwa kita bisa baca Quran itu adalah merupakan taufik hidayah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daya upaya daripada kita. Itu tandanya ridha. Nah, satu saat Allah menghendaki kita maksiat. Allah menghendaki kita maksiat, maka kita melakukan maksiat. Dan kita ridha bahwa Allah menentukan kita maksiat. Kita ridha bahwa Allah menentukan kita maksiat. Tandanya orang yang ridha itu adalah dia melakukan tobat, meminta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan kita hari ini maksiat. Ya kada kau dia apa-apa, kada kau menyalahkan siapa-siapa. Memang ketentuan Allah hari ini kita maksiat, ya terima itu. Nah, tandanya kita ridha bahwa Allah menentukan kita hari ini maksiat adalah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan kita pada hari ini dapat nikmat. Nah, kita ridha dengan ketentuan Allah itu. Tandanya kita ridha dengan ketentuan Allah itu, kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu.
Nah, arti mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu artinya kita gunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang yang ridha dengan kehendak nikmat daripada Allah. Allah menghendaki pada hari ini kita dapat musibah. Kita ridha. Kita ridha. Allah menentukan, kita setuju. Allah menentukan kita hari ini musibah. Nah, tandanya kita setuju Allah menentukan kita hari ini musibah, kita sabar menerima musibah itu. Nah, jadi artinya warda bima aradakallahu lahu. Ridhalah engkau dengan sesuatu apapun yang Allah kehendaki bagi engkau. Nah, ridhalah engkau dengan sesuatu yang Allah kehendaki engkau bagi sesuatu itu. Jadi apapun keputusan Allah kepada kita, kita terima dengan ridha. Dan tanda-tandanya orang yang ridha itu seperti demikian tadi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, irda bima qasamallahu lak takun min agnan nas. Ridhalah engkau dengan sesuatu yang telah Allah bagikan bagi engkau. Niscaya engkau termasuk manusia yang kaya. Nah, ini berkaitan masalah rezeki. Kisim. Ridhalah engkau dengan sesuatu rezeki yang Allah bagikan bagi engkau. Bila mana kita ridha, maka kita akan jadi orang kaya. Takun min agnan nas, engkau akan jadi orang yang kaya. Kita dijatahkan Allah hari ini dapat 10.000, nah kita terima dengan ridha. Dijatahkan Allah hari ini dapat 100.000, kita terima dengan ridha. Nah, itu Allah akan menjadikan kita orang yang kaya. Takun min agnan nas. Wajtanib ma harramallahu alaik takun min awra'in nas. Jauhi sesuatu yang diharamkan Allah atas engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang wara. Jauhilah perkara yang diharamkan Allah. Itu luas arti perkara itu, baik bersangkutan dengan makanan, minuman, pakaian, perkataan, pergaulan, usaha dan sebagainya. Jauhi yang diharamkan Allah, niscaya engkau menjadi manusia yang wara. Takun min awra'in nas. Wa addi maftaradallahu alaika, dan tunaikan yang Allah fardukan atas engkau. Tunaikan sesuatu yang Allah fardukan atas engkau. Takun min a'badin nas, niscaya engkau menjadi orang yang ahli ibadah. Di bawah sini disebutkan bahwa kefarduan orang-orang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Orang yang alim itu baginya ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh orang yang jahil. Orang alim itu ada kefarduan baginya mengajarkan ilmu. Orang yang mempunyai kedudukan, kekuasaan, itu baginya ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa, yaitu kewajiban kefarduan menegakkan kebenaran, mencegah segala kemungkaran. Nah, itu kewajiban itu ada pada diri orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Orang yang kaya itu ada kefarduan yang tidak dimiliki oleh orang fakir. Bayar zakat itu kefarduan orang kaya dan hak-hak lainnya. Laksanakanlah yang Allah fardukan atas engkau, niscaya engkau menjadi orang yang ahli ibadat di antara manusia. Wala tashku man huwa arhamu bika ila man la yarhamuka. Wala tashku man huwa arhamu bika, jangan kamu mengadukan
Jangan mengadukan orang yang sangat sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang kepada engkau. Jangan mengadukan orang yang sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang akan engkau. Kita dapat musibah umpamanya, kita mengeluh kepada orang lain. Mendapat musibah kita mengeluh kepada orang lain. Berarti kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Padahal Allah tuh sangat sayang kepada kita. Sedangkan orang lain itu kadang memiliki sayang seperti sayangnya Allah kepada kita. Jangan engkau mengadukan orang yang lebih sayang dengan engkau kepada orang yang tidak sayang kepada engkau. Mengeluhkan musibah itu adalah bagian dari jaza keluh kasah, artinya menghilangkan kesabaran seseorang. Apa tandanya orang yang mengadukan itu sehingga menghilangkan kesabarannya? Tandanya ada kelapangan hati. Nah, sesudah mencurahkan keluhan-keluhan itu tandanya mengadukan. Nah, bila sudah demikian, nah itu sudah kehilangan pahala sabar. Orang ini dapat satu musibah, baik musibah apapun bentuknya, lalu dia mengadu kepada orang lain. Aku kamu dapat ini, dapat itu, dapat. Sesudah inya mengadu ada lapang dalam hatinya, ada ringan bebannya. Nah, berarti ini orang sudah kehilangan pahala sabarnya. Sudah kehilang pahala sabarnya. Wala tasku man huwa arham bik ila man la yarhamuka. Hendaknya kita dapat musibah, kita dapat sesuatu hal yang kada nyaman itu, nah kita mengadukan kepada yang mendatangkannya. Bila kita dapat musibah lalu kita berdoa kepada Allah, kita sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, nah itu disebut sabar. Bila sudah kepada makhluknya kita merasa dapat keringanan, nah itu berarti sudah jaza, hilang pahala sabar. Wasta'in billah, dan minta tolonglah dengan Allah. Takun min ahli khassatih, niscaya engkau jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu fi wasiyatihi libnihi, berkata Ubadah ibnu Samit pada wasiat beliau untuk anaknya, ya bunayya, wahai anakku, azhiril ya'sa mimma fi aydin nas fa innahul ghina. Wahai anakku, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah yang namanya kaya. Azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah namanya kaya. Nah, kalau kita mengeluh kepada orang lain, minta tuh ada dua macam. Ada minta yang terang-terangan, minta pang ini, nah aku perlu duit, itu minta, itu sudah tercela, Ada nang kadang minta cuma berkisah kesedihan diri. Ini kadang minta kadang cuma berkisah, aku ini banyak hutang, mana bayar ini, mana bayar itu, pencarian kada tetap, bano ada, bano kada ada. Nah, berkisah kepada orang nih. Nah, itu pada hakikatnya ini sebenarnya minta bantuan kepada orang. Nah, jadi itu ngarannya tamak. Ngarannya tamak. Tamak itu ada sekaligus langsung minta pang aku dana ini untuk keperluanku, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Itu sudah tamak yang nyata. Ada tamak tapi dengan cara seperti tadi, menampakkan kesusahan.
Nah, jadi artinya ya bunayya azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa. Jadi jangan menampakkan kesusahan, jangan menampakkan keberhajatan kepada manusia. Biar kita seorang aja yang tahu kayak apa susahnya kita. Biar kita aja yang tahu kayak apa beban kita hadapi. Biar kita aja yang tahu kayak apa penderitaan yang kita hadapi. Di hadapan orang lain kita nampakkan bahwa kita ini cukup bisa mengatasi segala-galanya. Nah, itu yang dimaksud. Itulah yang namanya kaya. Itulah yang namanya kaya. Jadi artinya yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah cukup. Yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah mampu mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Nah, itu yang dimaksud nampakkan keputusasaan dari sesuatu di tangan manusia. Itulah yang sebenarnya kaya. Wa iyyaka wattama, aku takuti engkau wahai anakku bersifat tama. Tama itu selalu menghendaki yang ada pada orang lain. Selalu menghendaki apa yang ada pada orang. Hendak diberi orang, hendak di ini orang. Iyyaka wattama. Wa talabal hajat, menuntut hajatnya ilan nas kepada manusia. Fa innahul faqru, itulah yang namanya fakir. Itulah yang namanya fakir. Orang fakir itu sebenarnya orang yang tamak. Nah, di bawah nomor 1 al-faqrul mazmumud daim wa huwa faqrun nafsil lati la tasbah. Fakir yang tercela selamanya itu ialah fakir hati. Fakir hati yang tidak bisa kenyang. Wa huwa alladzi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minhu bi du'aih. Itulah fakir yang Nabi berlindung daripadanya pada doanya. Fayaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fakir. Bukan fakir kekurangan harta, tapi fakir hati, fakir selalu merasa kurang. Nah, fakir hati yang merasa kurang. Ammal faqru bima'na qillatil mal fil yad, adapun fakir dalam arti kurang harta di tangan, sedikit harta di tangan, itu falahu sya'nun akhar, itu urusan lain. Itu perkara lain. Makanya Nabi minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, Nabi kita minta kepada Allah huda, petunjuk, tuqa, takwa, afaf, iffah, wal ghina, dan kaya. Nah, bukan Nabi minta kaya tuh kaya mempunyai harta yang banyak, artinya kekayaan hati. Nah, kaya hati. Bal qad sahhat ahaditsu katsiratun fi fadli hadzal faqri, bahkan sungguh sahih hadis-hadis yang banyak pada keutamaan ini fakir. Nah, kalau fakir sedikit harta ini, itu kalau disikapi dengan ridha, nah, itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Wa huwa alladhi faddalahu ta'ifatun minal akabir 'ala al-ghina. Unzur ma naqaltuhu fi hadzal mawdu' 'anil Imam Ahmad wa ghairihi fi kitabi Safahat min sabril ulama 'ala syada'idil ilmi wat tahsil. Nah, kemudian wa ilaika suratun min suwaril faqri ma'a zahiril ghina. Ada orang yang kaya, banyak harta, tapi sebenarnya dia ini fakir. Qala rajulun li Ibrahim bin Adham. Seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, kuntu uridu an taqbala minni hadhil jubbah." Ujar laki-laki itu, "Wahai Ibrahim, ulun hendak memberi pian jubah, terima akan. Ulun ingin pian terimakan dari ulun ini jubah, ini hadiah." Faqala lahu, jar Ibrahim bin Adham, "In kunta ganiyan qabiltuha minka, wa in kunta fakiran rafattuha."
Jika ikam kaya, aku terima jubah itu. Tapi kalau engkau ini orangnya fakir, aku tolak. Hendak memberi jubah bang, hendak memberi jubah. Di sini mau nikam sugih, aku terima. Mau nikam fakir, aku tolak. Faqala ujar laki-laki tadi, ini wani, ulun kaya, ulun kaya. Faqala lahu berkata Ibrahim, wa kam maluka, berapa garan kamu bisi duit? Berapa garan kamu bisi harta bepadah kaya? Qala alfa dinar, 2000 dinar. Sugih banan tuh. 2000 dinar itu. Sadinar tuh anggap 3 gram aja emas. Sadinar anggap 3 gram emas kali 2000. Berapa? Lebih 6 kiloan bisa emas sugih tuh. Ulun sugih. Berapa garan kamu bisa duit? 2000 dinar. Faqala lahu jar Ibrahim bin Adham, afala tawaddu law annaha kanat 4,000 badalan min alfain. Jar Ibrahim bin Adham, apakah kamu ingin duit engkau yang 2000 itu jadi 4000? Aku legam. Duit yang 2000 dinar tuh aku jadi 4000. Kalau rajul bala ya mau aja artinya. Nang 2000 jadi 4000 kenapa kada hakun? Faqala Ibrahim, jadi Ibrahim, fa anta fakir. Kalau kayak itu kan masih fakir ngaran. Kan masih fakir ngarannya. Nafala aqbaluha minka, maka aku kada terima jubah ini daripada engkau. Kan masih fakir, kan masih perlu duit lagi. Nah, jadi ini orang nang kaya tapi hakikatnya fakir. Hatinya selalu hendak menambah dari harta yang ada. Nah itu pada hakikatnya orang ini fakir. Bukan fakir harta, tapi fakirul qalbi, fakir hatinya. Nah itulah Nabi yang berlindung. Allahumma inni a'udzubika min fakrin. Ujar Nabi, aku berlindung daripada kefakiran. Fakir harta, hanya selalu kada cukup, selalu masih kurang harta yang ada ini. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in, bila engkau sembahyang maka sembahyanglah akan sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Ini jalan untuk apa? Supaya sembahyang bagus. Karena kalau kada demikian sembahyang kita sulit jadi bagus. Maka bila kita sembahyang itu hendaklah menjadikan sembahyang itu sembahyang kita yang terakhir dalam hidup kita. Ini aku sembahyang Isya. Bilang Isya. Ini Isya aku yang terakhir. Subuh bisa kada sembahyang lagi. Bisa mati sudah tengah malamnya. Nah sehingga Isya ini menjadi sembahyang Isya yang bagus. Sembahyang Isya yang khusyuk. Karena ini sembahyang terakhir. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrih. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan dapat merasakan rasa iman sehingga engkau beriman dengan takdir seluruhnya, bahwa itu dari Allah, baik takdir itu adalah baik bagi kita, wa syarrih, dan jahat bagi kita. Di bawah nomor 1, ay minallahi ta'ala, daripada Allah. Wa hatta ta'lama wa tatayaqqana annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sehingga engkau tahu, yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa engkau, maka itu tidak akan luput kepada engkau. Dan sesuatu takdir yang luput engkau, maka tidak akan kena akan engkau. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi wal labzu li Ahmad anit tabi'i al-jalil al-Walid bin Ubadah qala
Walid bin Ubadah. Walid ini tabi'in, abahnya Ubadah bin Samit itu sahabat Nabi. Qala berkata si Walid, dakhaltu ala abi, aku masuk kepada abahku Ubadah ibn Samit, wa huwa marid, beliau sedang sakit, atakhayalu fihil maut, yang aku bayangkan padanya kematian. Faqultu ya abata ausini wajtahid li, aku berkata kepada abahku, wahai abah, berikan aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah engkau bagiku. Faqala ujar Ubadah, ajlisuni, dudukkan aku, ini sakit. Faqala berkata Ubadah, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'mal iman wa lan tablugha haqiqatal ilmi billah tabarak wa ta'ala hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan rasa iman. Ada yang mengerti manisnya iman. Kada akan bisa merasakan manisnya iman, kada akan bisa sampai kepada hakikat ma'rifat dengan Allah, sehingga engkau itu beriman dengan takdir baik dan jahat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir jahat itu artinya takdir kafir, takdir jahat. Takdir iman, takdir baik. Qultu ya abata fa kaifa li an a'lama ma huwa khairul qadar wa syarruh. Wahai abah, bagaimana aku mengetahui itu takdir yang baik dan takdir yang jahat? Qal, berkata abahnya, ta'lam, engkau ketahui, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, bahwa sesuatu yang mana luput akan engkau pasti tidak akan kena akan engkau. Artinya kalau kita hari ini nih kada dapat apa-apa, pasti kada akan dapat apa-apa. Kalau kita hari ini kada ditakdirnya kada dapat apa-apa, pasti kita kada dapat apa-apa, walaupun kayak apapun usaha yang kita lakukan, ataupun kayak apapun usaha perlindungan yang kita adakan. Kita hari ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat sesuatu. Nah, itu pasti akan dapat. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang mengenai akan engkau maka tidaklah dia luput akan engkau. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu tabarak wa ta'ala al-qalam, bahwa awal yang diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Summa qala, lalu Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulis, fajara bitilkas sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah sudah menentukan tiap-tiap sesuatu. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak Allah tinggalkan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, melainkan sudah tertulis, terdaftar sampai hari kiamat. Ya bunayya in mutta, jika engkau mati, walasta ala dzalik, sedangkan engkau tidak meyakini yang demikian, dakhalatan nar, engkau masuk ke dalam neraka. Wa an Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat. Dari Abdullah bin Abbas berkata, aku di belakang Nabi pada suatu hari, beliau bersabda bagiku, wahai gulam, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, pelihara Allah. Maksudnya oleh ulama hadis, pelihara undang-undang Allah, jaga undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah, peliharalah hak-hak Allah.
peliharalah hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Satu, hak Allah itu jangan disekutukan. Nah, baik sesembahan atau ibadah, jangan disekutukan. Yang kedua, hak Allah itu mesti diridai segala keputusannya, segala ketentuannya. Nah, itu dijaga hak-hak Allah. Tajidhu tujahak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Idza sa'alta, bila engkau minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sami'a ista'anta, bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah, ujar Nabi, annal ummah, bahwa seluruh manusia, law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwa seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuaan orang berusaha menyigarakan nih, menyihatakan ini macam-macam cara. Ada menyuruh ubat ini, ubat itu, tawar ini, sekampungan menyihatakan ini, kadakawa, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ini jitama'u ala ayyadurruk, jikalau mereka berkumpul atas memudaratkan engkau bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruk, tidaklah bisa mereka memudaratkan engkau illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan atas engkau. Fa idza quti'ar ra'su zahabal jasadu kulluhu. Dan ketahuilah bahwa kedudukan sabar daripada iman menempati kepala daripada tubuh. Maka apabila putus itu kepala, maka hilanglah seluruh tubuhnya. Ini perkataan diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabar kedudukannya dalam iman menempati kepala daripada tubuh seseorang. Maka apabila kepala itu hilang, maka berarti hilanglah tubuh seluruhnya. Apabila sabar hilang daripada iman, maka iman pun akan hilang seluruhnya. Para ulama menyimpulkan masalah sabar ini ada terbagi 3. Sabar yang paling tinggi kedudukannya adalah as-sabru anil ma'siyati, yaitu sabar daripada maksiat. Artinya mampu menahan diri daripada perbuatan maksiat. Itu sabar yang paling tinggi nilainya. Ada maksiat di hadapan mata, ada maksiat yang menggoda, ada maksiat yang menguntungkan. Lalu dia sabar, dia tahan dirinya sehingga dia tinggalkan maksiat itu, walaupun menguntungkan, walaupun membaguskan, tetapi maksiat, nah dia tinggalkan. Itu namanya sabar daripada maksiat. Nah, itu kesabaran yang paling tinggi derajatnya. Dikatakan bahwa apabila orang mampu melakukan demikian, maka derajatnya orang itu ditinggikan 900 derajat. Yang kedua, sabar alat taat. Sabar melakukan taat. Dimaksudkan dengan demikian adalah orang yang berada dalam keadaan susah, orang yang berada dalam keadaan kesempitan, namun dia tetap bisa melakukan taat kepada Allah.
Nah, maka ini sabar yang nomor 2. Yang melakukan demikian ditinggikan derajatnya 600 derajat. As-sabru 'alal musibah, yang ketiga sabar atas musibah. Dia sabar atas menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepadanya tanpa ada mengeluh kepada siapa jua pun, tanpa ada menyalahkan siapa jua pun. Nah, sabar, maka ini kesabaran dapat meninggikan 300 derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar daripada maksiat itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di waktu beliau mendapat godaan daripada Zulaikha, perempuan istri Perdana Menteri Mesir waktu itu. Nabi Yusuf sabar menghadapi ajakan maksiat itu sehingga bisa menyelamatkan diri beliau dari godaan. Nah, beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah sampai 900 derajat. Sabar atas taat dicontohkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, begitu sibuknya Nabi Sulaiman dengan kekuasaan yang ada pada beliau seorang raja, apalagi banyaknya harta yang beliau urus, banyaknya harta yang beliau jaga, tapi kadang mengganggu ibadah beliau kepada Allah. Walaupun menduduki kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai harta yang sangat banyak, namun Nabi Sulaiman tidak lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ditinggikan derajat beliau 600 derajat. As-sabru 'alal musibah, sabar atas musibah, itu dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan ujian yang berat berupa berbagai macam penyakit. Diuji lagi dengan kebangkrutan, diuji dengan matinya anak-anak beliau, diuji dengan penyakit, beliau sabar. Nah, beliau ditinggikan derajatnya 300 derajat. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik, fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah. Maka apabila engkau mendengar kalimat ucapan yang membuat engkau marah tentang pribadi engkau, artinya kita disambat, disebut orang jahat, kita disebut orang kada baik, kita disebut orang macam-macam yang membuat kita kada nyaman. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik, bila engkau mendengar ucapan yang membuat engkau marah tentang pribadi engkau, si fulan itu kada jujur, si fulan itu kada adil, inya itu ya macam-macam. Fa'fu wasfah, maafkanlah dan biarkanlah. Maafkanlah dan biarkanlah. Dengan kemaafan itu, dengan pembiaran itu, andai kata kita benar, maka itu menghilangkan dosa-dosa yang ada pada kita. Nah, dosa itu berpindah kepada orang yang menyebutnya itu. Kita misal melakukan satu perbuatan maksiat, kita sembunyikan maksiat ini. Nah, kita melakukan maksiat, kita sembunyikan maksiat. Tahu-tahu ada orang yang membuka maksiat kita. Nah, dibukanya kejahatan kita di tengah-tengah orang. Kita maafkan orang itu dan kita biarkan, maka kemaksiatan yang kita lakukan itu dosanya berpindah kepada orang yang menyebut-nyebutnya tadi. Asal kita maafkan. Kita maafkan dan kita biarkan. Fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah.
Nah, lain halnya kalau kita melakukan maksiat itu jihara. Nah, kita melakukan maksiat itu terang-terangan. Melakukan maksiat terbuka di tengah umum atau diketahui orang kita melakukan maksiat. Lalu digibah orang kita. Oh, si anu itu ini itu. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan menggugurkan dosa kita. Karena kesalahan kita melakukan maksiat itu terang-terangan. Man alqa jilbabal haya fala ghibata lahu. Dalam Ihya disebutkan itu, barang siapa yang sudah membuang perasaan malu, maka tidak ada larangan untuk menggibahnya. Kalau orang itu sudah hilang malu, ini wani berjudi di tengah orang banyak, wani minum arak di tengah orang banyak, itu kan sudah hilang rasa malu. Kalau kita gibah, itu penjudi, pemabuk, itu ini, karena ini sudah terbuka, membuka dirinya. Nah, itu tidak ada alasan untuk diharamkan gibah kepadanya, karena ini sudah membuka. Lain hal orang yang melakukan maksiat, tapi dia sembunyi-sembunyi. Nah, dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini orang kada boleh kita buka maksiatnya itu. Ini fa idza sami'ta kalimatan tughdibuka fi 'irdik fa'fu wasfah fa inna dzalika min azmil umur. Nah, memaafkan itu, membiarkan itu termasuk perkara-perkara yang penting. Min azmil umur, minal umuril ma'zumat. Nah, termasuk perkara yang dipentingkan. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafa Allah lam yashfi ghaizah. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man khafallaha, barang siapa yang takut kepada Allah, lam yashfi ghaizah, dia tidak akan melampiaskan kemarahannya. Disebut dengan istilah kazmul ghaiz, artinya menahan kemarahan. Itu fadilatnya sangat besar. Ada orang melakukan hal-hal yang membuat kita marah. Nah, kalau kita tahan kemarahan kita itu, kada kita lampiaskan, itu pertanda orang yang takut kepada Allah. Man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, lam yashfi ghaizah, dia tidak melampiaskan akan kemarahannya. Melampiaskan kemarahan ini bisa dengan berteriak-teriak, bisa dengan melimparkan barang, melimparkan benda, itu bentuk pelampiasan kemarahan. Nah, orang yang takut kepada Allah, dia kada akan melakukan yang demikian itu. Wa man ittaqahu lam yasna' ma yurid. Wa man ittaqahu, barang siapa yang takwa kepada Allah, lam yasna' ma yurid, dia tidak akan berbuat sekehendaknya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dia tidak akan berbuat semaunya, karena ada undang-undang, ada peraturan yang membatasi. Peraturan-peraturan syariat, peraturan-peraturan agama. Walaula yaumul qiyamah lakana ghaira ma taraun. Dan jikalau tidak ada hari kiamat, niscaya terjadilah sesuatu yang tidak kalian lihat. Nah, jangannya kada ada hari kiamat, mbah mati aja manusia nih. Niscaya kada macam ini dunia jadinya. Niscaya kada akan demikian keadaannya. Andai kata manusia mati, habis tutup buku, kada ada lagi hari kiamat, kada ada lagi timbangan, kada ada lagi pembalasan. Nah, niscaya dunia kada akan seperti ini. Nah, dunia seperti ini karena masih ada orang-orang yang takut kepada Allah, masih ada orang-orang yang memperhitungkan dirinya di hari kiamat. Wara'i hammaka, dan peliharalah keinginan engkau, jaga keinginan engkau. Jangan sampai mengingini sesuatu yang
dilarang oleh Allah. Jangan sampai mengingini sesuatu yang membuat jauh daripada Allah. Jangan sampai mengingini sesuatu yang membuat kita lalai menjalankan perintah agama. Wara'i hammak. Wastagil bi islahi nafsik an aibi ghairik. Bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau daripada aib orang lain. Lebih baik kita mencari aib kita daripada kita mencari aib orang lain. Lebih baik kita mengurusi diri kita. Wastagil bi islahi nafsik, bekerjalah engkau dengan membaguskan diri engkau an aibi ghairik, daripada aib selain engkau. Fa innahu kana yuqalu, bahwa dikatakan orang, kafa bil mar'i aiban ay yastabina lahu minan nas ma yakhfa alaihi min nafsih. Cukuplah seseorang itu celak. Cukuplah seseorang itu menjadi orang yang tercela, maksudnya bahwa nampak baginya aib manusia, sesuatu yang tersembunyi atasnya daripada aib dirinya. Nah, ini manusia yang tercela, orang yang tercela, orang yang nampak di matanya aib orang lain, tersembunyi aib dirinya sendiri. Au yamqutan nasa fi ma ya'ti mislah, atau seseorang itu tercela, dia tidak menyukai akan orang lain pada sesuatu yang dia sendiri melakukan seumpamanya. Ini kada suka orang lain berbuat kemaksiatan, tapi inya sendiri melakukan kemaksiatan itu. Nah, itu orang yang tercela. Au yamqutan nasa fi ma ya'ti mislahu. Au yu'dhi jalisah, atau seseorang itu tercela, dia menyakiti jalisah akan kawannya. Seseorang itu dikatakan tercela kalau sudah dia purun menyakiti kawannya sendiri. Artinya kawannya aja disakiti, apalagi orang lain artinya. Aw yaqula pinnas ma la ya'ni, atau dia mengatakan pada manusia sesuatu yang tidak bermanfaat akan dirinya. Nah, itu seseorang akan menjadi tercela bila dia melakukan hal-hal yang demikian tadi. Satu, aib orang lain nampak baginya, aib dirinya tersembunyi. Dia memurkai orang lain melakukan sesuatu padahal dirinya sendiri melakukan itu. Yang ketiga, dia menyakiti kawannya sendiri. Yang keempat, dia mengata pada manusia hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Wasta'mil lillahi aqlaka bitarkit tadbir. Pergunakanlah bagi Allah akan akal engkau dengan meninggalkan merancang sesuatu. Tadbir itu artinya merancang. Kalau kita misalnya hendak mengolah sesuatu, nah itu pasti sudah kita rancang dalam hati kita. Sesuatu itu kayak ini, kayak itu, kayak ini. Tadbir. Kita hendak berjalan kemana misalnya, kita sudah merancang nih, itu ini, itu ini, itu ini. Itu tadbir. Nah, tadbir ini ada dua. Satu, tadbir yang tercela, ada tadbir yang terpuji. Namun apabila mutlak tadbir, itu berarti tadbir yang tercela. Merancang itu ada dua macam. Ada merancang yang terpuji,
ada merancang yang tercela. Tetapi apabila ada istilah jangan merancang, maksudnya jangan merancang yang tercela itu. Macam kayak bid'ah. Nah, bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jahat. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Namun apabila dikatakan bid'ah itu biasanya bid'ah yang jahat. Itu perbuatan bid'ah. Nah, biasanya itu bid'ah yang kada baik. Padahal bid'ah itu ada baik, ada kada baik. Nah, demikian juga merancang itu ada yang baik, ada yang kada baik. Namun bila istilah itu jangan merancang, maksudnya jangan merancang yang tercela itu. Jadi pergunakanlah akal engkau untuk Allah. Jangan digunakan untuk merancang hal-hal yang tidak baik artinya. Akal adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam tubuh manusia. Akal. Dengan akal inilah manusia itu disebut manusia. Nah, tanpa akal ada manusia lagi. Nah, makanya orang yang minum arak itu dosanya besar karena dia merusak akal minum arak. Jadi martabatnya sama mengiringi orang yang bunuh diri. Kalau bunuh diri itu menghilangkan roh. Kalau minum arak itu merusak akal. Sedangkan akal ini sesuatu yang berharga yang hanya digunakan mestinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan digunakan akal kepada merancang hal-hal yang tercela. Gunakanlah akal engkau itu untuk Allah dengan meninggalkan merancang rancangan yang tercela. Rancangan tercela itu macam apa contohnya? Katadbiril maksiat wa tahsiliha. Nah, merancang perbuatan maksiat. Nah, dan kayak apa cara mewujudkan satu maksiat itu. Kita berpikir menggunakan akal, kayak apa maulah suatu kemaksiatan. Nah, esok kita akan berbuat satu kemaksiatan lalu kita rancang kayak apa maksiat itu. Nah, ini maksudnya menggunakan akal pada rancangan yang salah. Au hazzi nafsin, atau akal kita gunakan untuk merancang sesuatu yang memuaskan nafsu syahwat kita. Nah, kita pakai akal ini untuk merancang sesuatu yang tujuannya untuk memuaskan nafsu syahwat. Nah, ini tercela, rancangan yang tercela. Atau akal kita gunakan untuk merancang menghimpun dunia sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak dunia. Nah, kita gunakan akal ini untuk merancang mengumpul duit sebanyak-banyaknya. Dengan tujuan agar dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang banyak harta. Nah, digunakan akal. Kayak apa cara supaya dapat duit banyak? Nah, ini menghinakan akal, menghinakan akal. Nah, itu yang tadbirul mazmum, tadbir yang tercela. Akal yang begitu mulia, akal yang begitu terhormat kedudukannya di sisi Allah, akal yang ma'rifat kepada Allah itu digunakan untuk merancang kemaksiatan, merancang hal-hal yang memuaskan nafsu, merancang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini tadbirul mazmum. Sedangkan merancang yang terpuji, katadbirin bi bara'ati zimmah min hukukil makhlukin. Nah, seperti kita merencanakan bagaimana caranya membebaskan diri daripada hak-hak makhluk. Nah, kita ini banyak nih hak-hak makhluk. Kita pernah menipu ada, pernah menggibah ada, pernah memfitnah, pernah mengambil harta orang lain.
Lalu kita berpikir nih, kita rencanakan, kita rancang kayak apa supaya kita terbebas daripada itu. Kayak apa caranya supaya kita bisa dapat bebas daripada pulan itu. Nah, karena kita pernah menzalim pulan itu, kayak apa caranya supaya pulan itu luluh hatinya kalau kita datang bisa memaafkan kita. Nah, kita rancang kayak apa jalannya. Nah, ini rancangan yang mahmud, yang terpuji. Wa tashihit taubah, membaguskan tobat. Selama ini tobat kada bagus. Kenapa tobat dikatakan kada bagus? Karena selalu tak ulang. Padahal sudah tobat semalam, terbulik pulang hari ini. Tobat sudah hari ini, tak bulik pulang. Tobatnya sah aja, itu sah. Nah, kita bertobat, nah malam ini tobat kepada Allah. Isuk kada akan melihat nang haram, bisa. Tapi nyatanya isuk kena melihat pulang nang haram. Nah, dirancang kayak apa cara nih supaya jangan lagi melihat nang haram itu, dipikirkan kayak apa caranya. Nah, merancang macam itu rancangan yang mahmud, rancangan yang terpuji. Nah, seperti lagi merancang bagaimana caranya mengalahkan nafsu dan syaitan. Nah, ini kadang-kadang kada dirancang. Karena syaitan ini, nafsu ini punya tabiat yang luar biasa untuk menggugurkan kita. Kalau kita kada rancang bujur-bujur, kita kada akan bisa mengalahkannya. Nafsu syaitan datang menggoda lewat sini, bila kita tolak datang lagi mulai sebelah kiri, kita tolak mulai muka lagi, tolak lagi sebelah belakang lagi datangnya. Nah, nafsu syaitan ini selalu datang menggoda kita. Nah, kita pikirkan caranya, kita rancang kayak apa supaya jangan ada lagi godaan-godaan itu. Nah, merancang macam itu rancangan yang mahmud, yang terpuji. Nah, itu mestinya fungsi akal tuh untuk hal-hal seperti itu. Atau lagi seperti merancang sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diistilahkan oleh para ulama, Allah memberi kita akal supaya digunakan akal ini dengan sesuatu yang berujung kepada surga. Itu nilainya akal. Bila kita gunakan akal ini untuk sesuatu yang ujungnya surga, itu hanya untung. Kalau kada itu rugi, masih larang akal. Nah, kita merancang semalaman, rancang, ini dapat duit sekian banyak, masih rugi, membuang akal untuk merancang dunia yang sedemikian itu. Nah, akal ini hanya untung kalau kita gunakan untuk merancang sesuatu yang ujungnya dapat surga. Nah, sama halnya dicontohkan, kita diberi oleh raja pedang yang sangat hebat, yang sangat tajam. Ujar raja, nah ini pedang, nah hitam kuberi pedang nih. Ini pedang luar biasa. Ini kalau sekali timpas musuh paget dulu. Nah, ini kamu menggunakan pedang ini hanya untuk musuh-musuh. Nah, jadi pedang ini hanya seimbang bila digunakan untuk membunuh musuh. Hanya impas harga pedang itu. Tahu-tahu si pedang ini kita gunakan untuk menungkih kayu. Kada sesuai harga pedangnya. Kada sesuai. Walaupun kita beberapa truk dapat kayu, masih rugi dengan rusaknya pedang yang kita gunakan untuk menungkih kayu itu. Kita sembelihkan ke kambing, 1000 kambing masih kada cukup untuk biaya pedang itu. Nah, akhirnya kita pedang ditungkihakan ke kayu, ditungkihakan ke kambing, disembelihakan ke sapi. Datang musuh, pedangnya tumpul. Nah, kayak itu juga akal kita ini sudah terbiasa merancang hal-hal yang hina. Akal digunakan merancang maksiat, akal digunakan untuk merancang memuaskan nafsu, akal dirancang untuk hal-hal yang kada bermanfaat. Nah, begitu merancang hal-hal yang mulia, akal tumpul. Begitu mengaji ilmu, kada pemahaman lagi jar. Katuh kan dipakai untuk hal-hal yang kada ada manfaatnya. Nah, itu fungsi akal ini.
Nah jadi itu maksudnya wasta'mil lillah aqlaka bitarkib takbir. Akal kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini barang nih rusak. Kalau kita pikir akan sama-laman kita bisa membaiki, tapi sama-laman kita mau utaki ini nah. Ini situ right sini baik. Lawan kita duit 100.000 suruh orang lain bagi akan itu baik 100.000 ini pada membuang akal membaiki yang rusak ini artinya. Nah baik kita akal kita gunakan kayak apa cara supaya bisa mengalahkan syaitan, baik akal kita gunakan untuk supaya dekat kepada Allah daripada akal digunakan untuk membaiki radio yang rusak nih bermalaman mengutik itu aja. Jangan diupahakan lawan tukang 100.000 bisa baik. Nah sayangannya akal yang mulia itu digunakan untuk hal-hal yang demikian itu. Wasta'in billah ala sarfil maqadir, dan mintalah pertolongan dengan Allah atas memalingkan takdir. Usaha kita kadang akan bisa merubah takdir itu. Kayak apa kita berusaha sungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya, sepintar-pintarnya, kita akan lemah bila berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membalik takdir itu hanya Allah. Nah jadi kalau kita hendak minta rubah takdir kita ini, nah minta rubahlah kepada Allah. Mungkin kita aja kayak apa aja caranya kadang akan bisa merubah takdir. Tapi minta tolonglah dengan Allah atas memalingkan takdir itu. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya bna Adam, wahai manusia, la tafrah bil ghina, janganlah kamu bangga dengan kekayaan. Jangan kamu bangga dengan kekayaan. Bangga itu lain dengan syukur. Bangga lain dengan syukur. Nah yang dilarang ini jangan bangga dengan kekayaan itu. Wala taqnat bil faqri, wahai manusia jangan putus asa dengan fakir. Wala tahzan bil bala, janganlah sedih dengan bala. Wala tafrah bir raha, janganlah bangga dengan kelapangan. Fa inna dzahab yujarrabu bin nar, karena emas itu diuji dengan api. Emas itu diuji dengan api. Nah dengan api ketahuan mana emas mana yang lain emasnya. Nah kayak itu juga artinya orang yang beriman itu diuji oleh Allah dengan ujian bala, dengan ujian nikmat, dengan ujian kaya, dengan ujian fakir. Itu dilalui oleh orang yang beriman agar nampak artinya kemurnian imannya itu. Di bawah disebutkan paling pembawahan, waqtibarullah ta'ala li'ibadihi taratan bil masar liyashkuru wa taratan bil madar liyasbiru. Ujian Allah bagi hamba itu kadang-kadang dengan kekayaan. Dengan kekayaan. Diuji Allah dengan kekayaan. Apakah mereka syukur dengan kekayaan itu? Bila kekayaan ini membuat inya lalai daripada beribadah, bila kekayaan ini membuat inya kendur daripada dahulunya, nah maka berarti orang ini kada lulus ujian Allah. Wataratan bil madar, terkadang Allah itu menguji dengan kemudaratan, liyasbiru, agar mereka sabar. Fasaratil minhatu wal mihnatu jami'an bala, maka jadilah itu nikmat maupun musibah seluruhnya adalah bala. Fal mihnatu muqtadiyatun lis-sabri wal minhatu muqtadiyatun lis-syukur. Musibah menuntut sabar, sedangkan nikmat menuntut syukur. Sama aja tuntutannya. Wal qiyamu bi huquqis sabri aisar minal qiyam bi huquqis syukri.
melaksanakan hak-hak sabar lebih mudah daripada melaksanakan hak-haknya yang syukur itu. Artinya orang yang sabar dengan bala itu lebih banyak daripada orang yang syukur dengan nikmatnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dalam Al-Quran dijelaskan sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. 10 orang diuji dengan bala, 10 orang diuji dengan nikmat. Yang dapat bala diminta sabar, yang dapat nikmat diminta syukur. Nah itu hasilnya lebih banyak sukses orang yang dapat bala. Orang yang dapat bala banyak bisa sabar, sedangkan orang yang dapat nikmat sedikit yang bisa syukur. Artinya walihada qala Umar radhiyallahu an bulina bid-dharra fasabarna wa bulina bisarra falam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Diuji dengan kelapangan, kami tidak bisa sabar. Wa innal 'abdas salih, bahwa seorang hamba yang salih yujarrabu bil bala, dia diuji Allah dengan bala. Baik bala pada tubuhnya, penyakitnya kada baempihan diuji Allah. Ada diuji dengan hartanya, selalu susah hidupnya. Ada yang diuji dengan cemuuhan, dengan hinaan dari orang lain, selalu hidupnya dihina orang. Nah, macam-macam ujian dari Allah kepada hambanya yang salih itu. Wa innal 'abdas salih yujarrabu bil bala, bahwa seorang hamba yang salih itu diuji dengan bala. Di bawah ada wa'lam annahu la tadumu halun wahidah 'alal mar'i bi hadhil hayat fa huwa mutahawwilun min hal ila hal wala budda an tamurra bihil ahwalus samaniyatu allati anaha al-qailu rahimahullah ta'ala biqauli. Tidaklah kekal keadaan yang satu atas seseorang pada ini kehidupan. Maka dia seseorang itu berpindah-pindah dari keadaan kepada keadaan lain, dan pasti melalui dengan seorang hamba itu keadaan yang 8 ini. Samaniyatun tajri 'alan nas kullihim wala budda lil insan yalqa samaniyah. 8 keadaan ini pasti dilalui oleh manusia. Sururun wa huznun. Pertama dan kedua, sukacita, duka cita, sukacita, duka cita. Pasti ada manusia. Hari ini suka, esok bisa duka. Jam ini senang, esok bisa susah. Suka duka. Wajtima'un wa furqah. Yang ketiga, keempat yang pasti ditemui manusia adalah berhimpun berpisah. Hari ini kita berhimpun dengan orang yang kita cintai, esok bisa berpisah dengannya. Pasti, tinggal hanya waktu. Ijtima' dan furqah. Wa usrun wa yusrun, kesulitan dan kemudahan pasti dilalui oleh manusia. Summa sukmun wa afiyah, kemudian sakit dan sehat. Nah, 8 hal itu pasti terlalui oleh setiap manusia yang hidup.